Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 14 ayat 34 dan 35 demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Saudara, setelah menebus kita dari dosa dan maut, Tuhan Yesus tidak segera membawa kita ke sorga. Sebab selain kita masih perlu diproses, dunia ini juga memerlukan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh yang positif. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengumpamakan orang percaya seperti garam. Di bagian lain, Tuhan Yesus bahkan berkata, kamu adalah garam dunia. Artinya, di dalam Kristus orang percaya sudah diberi identitas sebagai garam dunia. Saudara, semua orang tahu garam adalah benda kecil yang murah harganya, tetapi sangat penting, bukan? Ketika dimasukkan ke dalam air, ia akan larut. Keberadaannya tidak nampak lagi, tetapi pengaruhnya sangat dirasakan. Dalam bidang kesehatan dibuat sebagai cairan infus, dalam bidang masak-memasak membuat makanan menjadi enak, mencegah pembusukan ikan, dan lain sebagainya. Artinya, orang percaya secara natural seharusnya seperti garam, yang walaupun mungkin keberadaannya nampak biasa-biasa saja, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Masalahnya adalah dalam kenyataan hidup sehari-hari, apakah benar demikian? Bukankah kita sering kehilangan pengaruh? Di manakah letak masalahnya? Mari kita lihat konteks ayat ini. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini setelah dia menantang para pengikutnya agar sebelum mengambil keputusan untuk menjadi muridnya, lebih dulu memperhitungkan dengan serius apa konsekuensinya. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh mau menjadi muridnya dengan segala konsekuensinya, itulah Tuhan Yesus memberi status sebagai garam dunia. Namun kita akan kehilangan fungsi kita sebagai garam dunia jika kita tidak menjaga integritas kita sebagai murid Kristus. Jika itu terjadi, berarti kita seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Kalau garam sudah kehilangan rasa asinnya, dengan apa ia bisa diasinkan lagi? Karena itu, mari kita senantiasa menjaga integritas kita sebagai murid Kristus. Sehingga walaupun kita kehilangan segala sesuatu, kita tidak kehilangan pengaruh. Sejarah mencatat banyak orang percaya memberi pengaruh yang sangat besar. Justru ketika segala sesuatu yang mereka miliki diambil, dan mereka tidak kehilangan integritas mereka sebagai murid Kristus. Bagaimana dengan kita? Mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup sebagai murid Kristus yang berintegritas. Amin.